Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SD Muhammadiyah Banyuraden. Kali ini kita akan ditemani dengan Bapak Abu Khalil. Kita akan berbincang-bincang tentang sejarah SD Muhammadiyah Banyuraden. Nah, dari kalian sendiri pasti ada yang ingin tahu apa latar belakang berdirinya Banyuraden, kemudian bagaimana sekolah ini ya dibangun seperti itu. Nah, dengan Bapak sendiri udah mengajar sudah berapa tahun Pak di sini di SD-nya? Terima kasih. Nanti di sini saya ingin mencoba menjawab ya apa yang nanti akan diketahui oleh rekan-rekan dari UMY. Untuk saya sendiri di sini saya kurang lebih sudah 16 tahun ya. Itu kurang lebih 16 tahun saya mengajar dan memang saya dari dulu guru TPA dan alhamdulillah juga saya alumni dari sini. Jadi termasuk saya meneruskan perjuangan dari para guru-guru yang telah lalu. Kemudian di sini saya akan menceritakan setahu saya karena mungkin saya termasuk generasi yang generasi mendata itu bukan dari yang awal titik tolaknya berdirinya SD Muhammadiyah Banyuraden, dan saya hanya mengikuti sejarah yang telah disampaikan dari Bapak Ibu guru yang mengajar saya dulu dan pimpinan ranting yang sekarang masih hidup yang mengetahui sebenarnya seluk-beluk di berdirinya SD Muhammadiyah Banyuraden ini. Oh iya, berarti secara Bapak ini udah lama ya mengajar di sini, udah kurang lebih 16 tahun ya? Iya. Oh, berarti dari Bapak sendiri SD Muhammadiyah Banyuraden itu didirikan tahun berapa sih Pak? Ya, seingat saya dari prasasti itu SD Muhammadiyah itu didirikan pada di pengukuhannya itu ya, dari pimpinan Muhammadiyah itu didirikan tanggal 1 Januari 1972. Itu mulai didirikan gedungnya. Kemudian untuk didaftarkan dan ditetapkan bukan dari perguruan, kalau dulu itu perguruan dasar dan menengah Muhammadiyah ya. Kalau sekarang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu pada tanggal 1 September 1977. Jadi rentannya sekitar 5 tahun dari berdirinya itu. Oh, berarti awalnya itu sebelum pergantian jadi nama dari jadi majelis, berarti ada gap tahun 5 tahun ya Pak dari Iya. Oh gitu. Jadi bagaimana sih ada nggak sih regulasi dari SD Muhammadiyah Banyuraden sendiri yang mana ada perubahan nama ya? Iya. Dari sebelumnya menjadi apa Pak? Dulunya SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5. Ambar Ketawang, yang sekarang menjadi SD Muhammadiyah Banyuraden. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak? Baik, untuk pergantian nama itu ya, karena saya dulu juga masih mengalami SD Muhammadiyah Banyuraden 5, Ambar Ketawang 5. SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5. Jadi di awal dulu berdirinya itu di Gamping, Kecamatan Gamping itu ada SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1, 2, 3, 4, 5. Ada seperti di Melangi itu Melangi 1, Melangi 2 dan Melangi 3. Kalau untuk SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5 itu memang awal aslinya itu namanya SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5. Karena regulasi mungkin untuk administrasi pendaftaran di Dinas Pendidikan di wilayah Sleman itu, karena nama Ambar Ketawang sendiri itu adalah nama wilayah dan nama kelurahan di Ambar Ketawang. Sedangkan SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5 itu kedudukannya itu di wilayah Kalurahan Banyuraden. Jadi dalam penyebutannya itu agak rancu ya, karena kalau kita mencari SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5 pasti akan di
diarahkan ke wilayah Ambar Ketawang. Iya, wilayah Ambar Ketawang. Ya, Secara di Kelurahan juga- Ambar Ketawang. Ya, secara tapi- lokasinya di Banyuraden. Iya, iya. Tapi kalau dicari di wilayah Ambar Ketawang itu tidak ada Muhammadiyah Ambar Ketawang 5. Iya. Karena keberadaannya berada di Kelurahan Banyuraden. Ya, untuk memudahkan alamat mungkin dan namanya itu, terus ada regulasi yang baru itu diberikan ke masing-masing kalurahannya. Jadi yang Muhammadiyah Ambar Ketawang 5 itu karena berada di wilayah Banyuraden, maka namanya diganti SD Muhammadiyah Banyuraden. Seperti di Bali Catur itu juga dulu itu Ambar Ketawang 3 kalau nggak salah. Oh. Tapi wilayahnya di Di Kelurahan Banyuraden. Di Bali Catur. Bali Catur. Iya. Karena di wilayah Bali Catur sekarang ganti namanya menjadi SD Muhammadiyah Bali Catur. Itu untuk sejarah pergantian yang saya juga dulu nggak tahu kok bisa ini berganti, ternyata untuk regulasi di dinas untuk kemudian dalam mapping dan mungkin di lokasinya memang yang keberadaannya benar-benar ya di Kelurahan Banyuraden itu. Jadi terus namanya menjadi SD Muhammadiyah Banyuraden. Untuk pergantian di tahun berapa saya lupa ya, karena itu ketika saya belum masuk di sini dan mungkin itu kepala sekolah yang generasi keberapa itu, yang ketiga atau keempat yang mengikuti proses pergantian ini. Ya, berarti sebelum pergantian itu memang disuruh untuk menggantikan nama dari Ambar Ketawang 5 menjadi Banyuraden dengan alasan dari map segi itunya ya, lokasi mappingnya ya. Iya, keberadaannya tempatnya itu di wilayah bukan di Ambar Ketawang tapi Iya. di wilayah Kelurahan Banyuraden. Ya, berarti agak rancu gitu ya Pak. Iya, tapi makanya kemudian itu diganti menjadi SD Muhammadiyah Banyuraden. iya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau dari awal-awal nih Pak, kita mundur dari kan awalnya ini tanahnya ini milik siapa ya Pak? Kan secara ini tanah ya dari Kami. ya wakaf gitu. Jadi bagaimana ceritanya Pak? Ya, ini tanah ini awal muasal ya saya tahu itu kan ranting di Banyuraden ini berkenan mendirikan sekolah SD ya. Kemudian karena sudah ada 4 SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 1, 2, 3, 4, kemudian di sini mendirikan yang SD Muhammadiyah Ambar Ketawang 5. Kemudian karena belum memiliki tanah, maka ya ranting di sini menemui keluarga Bapak almarhum Haji R. Mulyo Suharjo yang kebetulan dia memiliki tanah makam itu di dekat masjid. Itu ada tanah makam, kemudian ada masjid dan depannya itu juga ada gedung. Gedungnya saya nggak tahu ya itu atau dulu itu bangunan tanah yang kosong atau sudah berbentuk bangunan yang mungkin dibentuk seperti gedung serbaguna atau saya nggak tahu, tapi itu digunakan pertama kali untuk sekolah. Jadi itu bisa dikatakan itu tanah wakaf ya dari keluarga Bapak almarhum Haji Mulyo Suharjo, dan beliaunya itu dimakamkan di belakang gedung sekolah itu dan di dekat masjid. Kemudian itu tanah yang utara, kemudian tanah yang selatan itu dulunya punyanya Bapak almarhum Bapak Marti Utomo yang berada di sebelah selatannya gedung ini. Kemudian Pak Marti Utomo itu ditukar guling istilahnya. Jadi tanahnya Pak Marti itu dibeli keluarga Pak Mulyo Suharjo, kemudian Pak Marti itu ditukar atau dibelikan tanah sawah di daerah Sanggeran itu. Jadi di sebelah timur aspal ini ada apa itu namanya jenenge persawahan dibelikan di situ, dan ini juga diberikan ke Yayasan Muhammadiyah untuk penambahan gedung tersebut. Oh ya, berarti dari segi lokasi tanahnya berarti awalnya ini dari milik wakaf.
Ya. Ya, seperti itu. Berarti bukan milik swasta atau yayasan ya Pak? Ya, Jadi bukan. berarti jadi miliknya keluarga Pak. Haji almarhum Haji Raden Mulyo Suharjo. Oh ya, jadi beliau juga dimakamkan dan mempunyai makam di belakang sekolah ya? Iya, Ada iya. tempatnya sendiri. Ada tempatnya. Di lokasinya itu di belakang, persis di belakang Gedung. belakang gedung Iya. sama belakang masjid ya? Iya. Oh gitu. Nah, jadi dari pembentukan sekolah itu ya seperti apa Pak? Misalnya dari proses pembuatan ini gedung yang baru ini? Oh ya, untuk pembuatan itu memang dari dulu itu penuh perjuangan ya. Iya. Karena dari gedung yang utama untuk satu itu baru 3 lokasi, 3 lokal ya. Kemudian saya juga di sejarah cerita-cerita itu yang kelas berapa itu 1, 2, 3 atau paling itu masih menumpang di rumah warga. Oh, rumah warga. Ya, jadi tempatnya itu ada yang di pas 1, 2, 3 di sini, 4, 5, 6 itu di rumah warga. Jadi memang penuh perjuangan. Kemudian kalau dilihat itu memang gedungnya itu tidak menyatu ya. Tidak seperti sekolahan yang lain itu luas terus tertata satu kawasan, itu tidak. Memang ini gedungnya sendiri-sendiri. Gedung yang utama itu memang dari dulu miliknya Pak Mulyo itu, yang almarhum Pak Mulyo itu yang asli. Kemudian ada penambahan di sebelah selatannya lagi, terus pengembangannya lagi di sebelah selatannya agak sebelah timur ini punyanya kas kelurahan, nanti kita nyewa. Jadi memang tidak secara lokasi tidak utuh satu kawasan. Jadi kita ya mungkin bisa dilihat kok kepotong jalan, kemudian tidak bisa dibuat pagar yang satu menyatu, jadi itu enggak itu karena memang keterbatasan dulu. Tapi ya alhamdulillah ini sekarang sudah dari perjuangan yang mungkin dulu penuh penuh perjuangan, sekarang sudah berdiri 3 gedung ini. Berarti perjuangannya panjang sekali ya Pak, kalau dari kita lihat dari mundur lagi dari proses awalnya dibangun ini. Iya. Oh iya. Mungkin itu aja dari podcast kali ini yang judulnya sejarah berdirinya SD Muhammadiyah Banjarraden. Terima kasih untuk untuk Bapak selaku narasumber kita. Ya, untuk pendengar setia podcast SD Muhammadiyah Banjarraden, untuk episode selanjutnya kita bisa saksikan di akun Spotify di SD Muhammadiyah Banjarraden. Ya, kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya.